Akhirnya saya sampai juga di kota Bengkulu untuk pertama kalinya. Kemarin saya kesini bareng dengan Mbak Putri Ayudia dan Mas Fafa dari BNPT Pusat. Dan sekarang saya sudah hadir di gedung yang akan kita pakai untuk talk show, podcastan. Dan juga akan ada Youth of Indonesia Festival dengan teman-teman SMP, SMA di seputaran Bengkulu. Mereka akan menyajikan tarian, ada yang nyanyi lagu daerah, dan saya nggak tahu, mungkin ada surprise juga performa dari mereka yang rahasia. Dan juga tentu saja saya akan memandu ngobrol bareng dengan teman-teman BNPT Pusat, teman-teman dari FKPT Kota Bengkulu, dan juga pemuda-pemuda Bengkulu yang akan bercerita banyak seputar dunia Bengkulu dan seisinya. Karena hujan nih, saya harus buru-buru masuk. Ayo kita podcastan di dalam, yuk. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali bersama saya Mr. Popo. Ini kali keempat kalau nggak salah, di episode 4 kali ini saya sedang berada di Bengkulu. Sebelumnya saya di Tanjung Pinang, kemudian ada rekan saya Om Rane juga kemarin jalan-jalan sudah memberikan liputannya dan podcastnya bersama dengan Mas Tio juga kemarin terakhir di, kalau nggak salah, di Tarakan ya. Dan kali ini saya mampir ke Bengkulu. Ini juga kali pertama saya ke Bengkulu, dan hari ini saya ditemani oleh dua orang bapak-bapak yang secara CV-nya, waduh ngeri banget. Saya ngeliat CV-CV-nya nih bikin saya deg-degan gitu. Yang pertama Bapak Khairil Anwar. Bapak Khairil Anwar adalah Bapak Ketua FKPT ya, Bengkulu, Provinsi Bengkulu. Dan kemudian yang kedua adalah Bapak Muhammad Sueb Thohir. Boleh dimegang mic ya Pak? Siap. Dan kedua bapak-bapak ini akan membawa kita untuk berdiskusi sedikit mengenai kegiatan di podcast kita Youth of Indonesia di Bengkulu kali ini. Yang pertama, pertanyaan saya kepada Bapak Khairil Anwar. Ya. Siap. Ini namanya familiar sekali Pak, karena saya dulu nonton film AADC Pak. Ya. Bapak benar yang nulis buku-buku puisi itu Pak? Jadi kalau nama Khairil Anwar ini sebenarnya nama khas orang Sumatera ya. Oh gitu. Ya. Jadi kebetulan dulu kakek saya itu, nama saya itu diambil nama kakek saya. Jadi tapi kakek saya itu namanya di belakangnya ada buyungnya. Itu nama khas Sumatera juga. Jadi Bapak nulis puisi juga tapi? Enggak. Saya hanya membaca saja. Jadi di FKPT Bengkulu Pak, apa kegiatan Bapak sehari-hari Pak? Ya, kami memang perpanjangan tangan dari BNPT RI yang memang dibentuk oleh BNPT untuk di daerah. Karena sampai saat ini kan BNPT itu belum punya katakanlah kantor atau perwakilan, sehingga dibentuklah semacam ya ini kan ad hoc, karena kami masa bakti kami itu hanya 3 tahun dari sebelumnya 2 tahun. Nah, jadi kami selain menjalankan program-program dari BNPT yang setiap tahun kan memang mereka bikin program yang kami laksanakan. Kami juga berinisiatif dengan beberapa anggota di anggota FKPT di Bengkulu ini ya semacam lebih banyak ke sosialisasi. Kemudian ya lebih ke mengedukasi, serta ya kita juga sering ketemu tukar pikiran baik dengan Satgas Wil anti teror, termasuk juga dengan mantan napi teroris di Bengkulu. Ada juga ya Pak? Ada Pak, ada. Jadi itu kita diskusi dan kita sering intens ya, supaya mereka juga ya nggak terpengaruh lagi lah intinya ya. Kemudian juga bisa kita berdayakan mereka, kita libatkan mereka dalam upaya-upaya kita untuk bisa mencegah adanya pemahaman yang radikal dan lain-lain. Ada, kalau tadi misalnya untuk mengedukasi itu ada range umur nggak sih Pak? Apakah harus pemuda aja? Apakah dari tua sampai anak-anak gitu kegiatan FKPT? Jadi kalau pemikiran-pemikiran yang sifatnya radikal intoleran itu kan menyentuh semua umur ya. Bahkan ya harus ditanamkan sejak dini dari PAUD. Makanya kalau berbicara potensi intoleran dan radikalisme yang sejak dini itu, sasaran kita memang bukan ke anak muridnya itu, bukan anak peserta didik PAUD dan TK, tetapi lebih ke guru-gurunya. Iya, karena mereka inilah yang menjadi salah satu
ini kita lah, corong kita untuk Oke. bisa memberikan pemahaman kepada anak-anak. Jadi bayangkan kalau dari usia TK, PAUD sudah kita berikan pemahaman tentang bagaimana itu intoleran, bagaimana itu radikal, bagaimana upaya kita mencegahnya. Ya. Ini saya yakin ini sangat sangat manfaatnya sangat besar. Kalau di Bengkulu sendiri ada sejarah tertentu nggak sih Pak terkait dengan terorisme Pak? Ya, kalau bicara potensi memang hampir semua daerah ada ya, termasuk Bengkulu sendiri. Bahkan Bengkulu ini kalau kaitannya dengan teroris kan punya sejarah yang panjang juga. Kita tahu bahwa beberapa pelaku teror itu adalah ada yang dari Bengkulu, kemudian juga Oke. pernah Bengkulu ini juga dijadikan tempat persembunyian. Seperti Dr. Azhari itu ternyata pernah Pak. Di Bengkulu. Tempat persembunyian. Pernah, ya. Karena memang posisi Bengkulu ini secara geografis Oke. kan berbatasan langsung dengan beberapa provinsi besar. Dan akses masuk itu bisa lewat darat, ya kan? Terutama lewat darat. Karena akses sekarang dari Sumatera Barat, berbatasan kita ya, Lampung, Jambi, Sumsel, itu memang sangat terbuka. Sehingga dan karena masyarakatnya kan sangat heterogen. Betul. Sehingga ketika ada orang luar masuk, mau dia orang Jawa mau itu, ya orang nggak akan curiga gitu loh. Pokoknya ya dianggap karena memang di sini orangnya Iya, macam-macam, ya betul. udahlah ya ada Akhirnya pendatang sama. ya udahlah Iya. ya gitu. Tapi kalau kayak Jawa misalnya, ada orang yang dari logatnya sejaga beda, orang mulai agak udah mulai agak ada perhatian gitu. Tapi kalau di Oke. Bengkulu ini mau orang dari manapun, dari Sumatera, dari Jawa atau dari daerah manapun, ya karena memang heterogen tadi, jadi nggak terlalu nggak jadi perhatian gitu. Jadi kalau secara umum misalnya Bapak kan selama ini menangani kegiatan-kegiatan seperti itu. Kondisi masyarakatnya sebenarnya karena heterogen jadi sedikit banyak acuh tak acuh juga dong Pak dengan adanya sesuatu. Misalnya ada sesuatu yang menonjol nih. Ya. Misalnya dari sisi keagamaan yang Ya. agak radikal. Mungkin karena nggak terlalu masyarakatnya sudah heterogen. Ya. Jadi maklum gitu. Oh, enggak juga. Oh, enggak juga. Jadi kalau di Bengkulu ini seperti misalnya kearifan lokal kita, misalnya adat istiadat itu kan masih kental ya. Iya. Kita di setiap kelurahan itu kita punya yang namanya ketua adat. Setiap desa itu pasti punya ketua adat. Nah, tapi mungkin ya karena memang kita tahu lah kalau para yang orang-orang yang punya pemahaman intoleran radikal ini kan mereka pinter. Mereka pintar membaur dengan masyarakat. Pintar nyamar ya Pak ya? Pintar nyamar lah. Kayak bunglon ya Pak ya? Iya, dan mereka memang nggak menunjukkan ada aktivitas apa di situ gitu, seperti biasa saja gitu. Dan masyarakat kita karena memang terbuka tadi Pak, karena memang terbuka ya komunikasi kayak beberapa kayak Dr. Azhari itu ya di masyarakat biasa aja gitu. Nah, Ya mereka berinteraksi. Jadi nggak menunjukkan nggak menunjukkan gelagat, nggak menunjukkan tindakan sikap itu yang agak mencurigakan tuh enggak. Misalnya kalau pemahaman kita orang yang punya tindakan intoleran itu kan sangat membatasi diri, menutup diri. Iya. Ini kan enggak, Mereka sudah belajar ilmu komunikasi. itu berarti. dia. Oke, kita beralih ke Pak Sueb dulu nih. Pak Sueb ini kan wah, luar biasa sekali, ini dosen pasca sarjana Institut Perguruan Tinggi Ilmu Al-Quran di Jakarta, kemudian staf ahli Satgas Bidang Pencegahan Perlindungan dan Deradikalisasi Badan Nasional Penanggulangan Terorisme, dan kemudian pengalamannya kalau saya bacain mungkin 1 jam nih nggak selesai Pak. Dan pengalaman beliau nih Pak Sueb pernah di Timur Tengah dari sudah lama ya Pak ya, mengenyam pendidikan di sana, bahkan sampai S3 di sana di beberapa kota di Timur Tengah. Kalau Bapak aktif di BNPT nih, kaitannya kan kali ini kaitannya dengan anak muda nih Pak. Pandangan Bapak gimana sih? Kan selama ini kalau tadi kita ngobrol sedikit, yang radikal-radikal terkadang kaitannya dengan anak muda, kemudian ada mengangkat unsur-unsur agama gitu ya. Itu menurut Bapak misalnya yang sudah banyak melihat pengalaman di Timur Tengah gitu ya, gimana tuh Pak kaitannya anak muda, kemudian jangan-jangan misalnya saya mau belajar agama juga takut terseret gitu. Pengalamannya gimana Pak? Jadi pertama saya ingin flashback dulu ya. Ya, oke. Bagaimana saya bisa bergabung ke BNPT ya. Oke.
Pertama dulu tahun 2015 itu ada kunjungan delegasi BNPT ke Sudan kan. Sudan. Waktu itu saya di kedutaan kan. Oke. Saya di kedutaan bekerja sebagai staf bidang politik dan ekonomi kan. Nah, saya dikasih tahu Pak Dubes, Pak Suhaib, ini ada kunjungan dari Indonesia nih, dari BNPT. Saya bilang, BNPT itu apa, Pak? Dia bilang itu Badan Nasional Penanggulangan Terorisme. Pikiran saya waktu itu, wah BNPT ini anti-Islam, kan ya? Ini anti-Islam ini, kan narasi yang berkembang di media sosial kan begitu waktu itu kan ya. Oh ya udah, tapi namanya tugas saya kerjakan bahwa saya harus pertemukan dengan semua pejabat-pejabat tinggi yang mau ditemui dan saya urus waktu itu dan terjadi kunjungan dan terjadi pertemuan. Nah selama pertemuan itu waktu itu kan delegasinya Bapak Komjen Pol Saud Nasution dan juga Bapak Maijen TNI Agus Surya Bakti dan juga Profesor Nasaruddin Umar. Nah Profesor Nasaruddin Umar itu melihat saya begini, ini Pak Suhaib ini bahasa Arabnya pasti banget gitu kan ya, dan sesuai dengan bahasa diplomasi gitu kan ya. Lalu dia tanya saya, Pak Suhaib gimana? Kamu kerja di sini sudah berapa lama? Oh saya sudah lama Pak, saya di Arab sudah 30 tahun gitu kan ya. Kamu mau pulang nggak ke Indonesia bekerja? Saya bilang, kerja apa di sana Pak? Dia bilang bantu-bantu di BNPT. Oh saya bilang ya saya harus mikir dulu Pak gitu kan ya. Lalu dia bilang cuma gajinya rendah, enggak kayak gaji di kedutaan gitu kan ya. Sudah lupa bahasa Indonesia kali Pak. Saya bilang oh ya oke enggak masalah. Akhirnya saya timbang-timbang, akhirnya saya putuskan untuk meninggalkan kedutaan dan kerja di BNPT. Nah selama saya bekerja di BNPT, apa yang ada di image saya itu tentang BNPT ternyata salah gitu kan. Setelah saya melihat kondisi di lapangan, saya berinteraksi dengan orang-orang yang ada di BNPT, saya meninjau ke lapangan, media sosial dan lain sebagainya, memang dinamikanya ada ya, bahwa ada upaya untuk mempengaruhi anak-anak muda terlibat di dalam jaringan-jaringan teroris. Apalagi waktu itu masa-masa ininya ISIS, masa-masa berjayanya ISIS waktu itu. Jadi setelah saya melihat di media sosial dan lain sebagainya, itu mengarah kepada perekrutan anak muda, dan itu sesuatu yang sangat berbahaya. Selalu anak muda ya Pak ya? Iya anak muda. Nah itu terbukti dengan banyaknya anak-anak muda yang hijrah ke ISIS pada saat itu kan ya. Itu akibat daripada pengaruh mereka di media sosial kan ya. Nah sebenarnya apa yang terjadi di Indonesia tentang upaya untuk merekrut anak-anak muda untuk masuk ke jaringan itu juga terjadi di Timur Tengah. Kan ya. Jadi di Timur Tengah juga itu di mana-mana muncul gerakan-gerakan yang berusaha merekrut anak-anak muda masuk ke dalam jaringan itu. Lalu kemudian orang-orang ini yang banyak bersuara tentang agama, kan ya. Oleh karena itu tokoh-tokoh agama di Mesir kan, terutama di Al-Azhar, itu mereka mengatakan ada fenomena baru, kan ada fenomena baru yang muncul sekarang di negeri-negeri kita ini, di mana anak-anak muda yang baru belajar agama itulah yang sekarang membuat menuduh si sesat, menuduh si ini begini, menuduh negara tagut, menuduh negara ini dan macam-macam. Jadi fenomena itu juga ada di Timur Tengah dan itu menjadi tantangan di Timur Tengah juga oleh tokoh-tokoh di sana. Jadi fenomena perekrutan anak-anak muda ini memang salah satu target kelompok-kelompok radikal. Kenapa? Karena anak-anak muda ini kan labil. Pengetahuan agamanya masih giroh belajar Pak. Belum tahu masih banyak. Masih giroh belajar. Makanya kemarin anak saya bilang, "Pak, saya mau ikut kajian." Kajiannya siapa? Saya bilang kajiannya ini. Oh, saya bilang jangan. Kan? Nah, itu pengaruh dari media sosial gitu kan. Nah, makanya saya melihat begini bahwa kalau dulu rata-rata yang terlibat di dalam jaringan-jaringan teroris itu adalah orang-orang yang tua, kan ya. Anggaplah misalkan jamaah Islamiyah di Mesir dan lain-lain sebagainya. Nah sekarang mereka ini tidak mau, tetapi mereka merekrut anak-anak yang belum paham apa-apa, itu yang dijadikan sebagai pengantin atau pelaku daripada ini, karena anak-anak ini kan karakternya mencari popularitas, ingin punya eksistensi dan lain-lain sebagainya. Kalau dijanji-janji udah terlibatlah dari situ. Nah makanya kita
anak-anak muda kita ini semestinya memiliki peran kan untuk mengatasi hal-hal seperti ini. Banyak sekali peran yang bisa dimainkan anak-anak muda dibanding dia terlibat di dalam jaringan-jaringan seperti itu yang merusak masa depannya. Tapi Pak, gini Pak, pertanyaannya, kan tadi kalau Bapak bilang para pelaku nih, perekrut, artinya jaringan ini kan sebenarnya satu melek komunikasi digital, apalagi sosial medianya fasih, menggunakan medium-medium yang dekat dengan pemuda. Sedangkan anak muda zaman sekarang, Gen Z itu handphone itu nggak bisa lepas loh Pak, kayak nempel aja di tangan. Dan mungkin kalau ada sesuatu misalnya lihat sesuatu yang keren, ada sekarang kan mungkin ada yang hijrah, gerakan pemuda hijrah misalnya, atau kegiatan kayak dulu misalnya ISIS itu kan membela agama, kan itu buat kita yang belum paham itu kan keren. Ya belum paham ya, saya bilang belum paham ya. Saya pilih yang mana nih? Saya mau ngaji sama ini, mau ini, yang mana yang harus kita pilih? Nah tuh saran dari Bapak gimana? Melihat pengalaman Bapak cukup panjang, terus sebagai anak muda kan kadang-kadang jangan sampai juga dong, saya jadi apatis sama agama, bodo amat lah. Saya jadi orang liberal aja yang agama ya cuman buat misalnya muslim ya, sholat aja lah, nggak usah tuh ngaji-ngaji gitu. Wah ini kita di tengah jalan raya. Jadi gimana saran Bapak untuk anak muda yang denger ini, pendengar Youth of Indonesia, gimana supaya kita tetap melek sama agama, belajar agama yang benar, kemudian tanpa terpengaruh dengan jaringan-jaringan yang dengan memakai cara-cara yang sudah keren nih di era digital sekarang. Betul. Jadi pertama, memang teknik propaganda itu memang dikuasai juga oleh mereka. Jadi mereka tahu sekali cara bagaimana membuat narasi yang membuat orang itu tertarik ke situ kan. Betul. Jadi teknik propagandanya ini memang mereka itu sangat luar biasa. Coba bayangkan di tahun 2014 sampai 2015 itu hanya 1 tahun ISIS bergerak, mampu merekrut anak-anak muda lebih dari 70.000 orang dari berbagai negara. Ya? Dari berbagai negara. Itu kan luar biasa. Indonesia teknik, banyak nggak Pak? Termasuk ya. Itu terbukti bahwa mereka sangat menguasai teknik propaganda. Nah, terkait dengan apa yang disampaikan tadi itu, bagaimana supaya kita tetap beragama yang baik, tetapi tidak terlibat di dalam jaringan itu. Betul. Karena filternya apa itu? Nah, tentu pertama, prinsipnya gini, agama itu kan tujuannya adalah perdamaian, kan ya? Betul. Agama itu tujuannya adalah saling kasih mengasihi, kan ya? Betul. Agama itu tujuannya adalah saling menghormati, kan ya? Oleh karena itu, kalau ada ajakan-ajakan untuk membenci orang, ya, yang narasinya itu mengarah kepada intoleransi, kan ya? Itu harus curigai duluan. Mengarah kepada eksklusivisme, kan ya? Ini bukan orang saya, ini bukan orang kita, itu orang lain. Kita harus waspadai. Mengarah kepada kebencian terhadap sesama kita, mengarah kepada perlawanan terhadap negara, kan? Itu kalau ada narasi-narasi yang terkandung dalam narasi-narasi ini harus diwaspadai. Kan? Satu lagi Pak pertanyaan, karena durasi nih, sebel banget saya lagi mau diskusi 2 jam nih. Kalau misalnya gini, katakanlah yang dari tadi kita bahas tuh kan di paparan Islam ya. Ada nggak sih radikalisme dari sudut pandang di luar Islam? Sebenarnya misalnya, kalau kegiatan tertentu atau mungkin agama lain, apakah ada yang sebenarnya kalau kita membuka lembaran sejarah, hampir semua agama itu punya sejarah kekerasan. Mungkin kalau saya jelaskan secara rinci itu panjang ya. Tapi hampir semua agama itu punya sejarah kekerasan, kan ya. Tapi itu bukan karena perintah agama, kan? Tapi itu karena cara pandang dia terhadap agama. Salah memaknai. Salah berguru. Salah berguru dan salah menafsirkan teks agama itu sendiri. Kan ya. Dalam Islam mulai dari zaman khilafah ada, Kristen misalkan di perang salib gitu kan juga banyak terjadi aksi-aksi terorisme. Yahudi juga begitu.
Hindu, Buddha dan lain sebagainya semua syarat. Bahkan kalau kita lihat berita-berita sekarang di negara lain juga ada ya Pak ya? Ada ya, di Amerika, di Jepang, di mana semua ada itu, dan itu berafiliasi ke satu agama tertentu. Tetapi pertanyaannya, apakah agama itu menyuruh? Enggak, tidak begitu. Agama pastinya tidak nggak ada yang menyuruh. Pastinya nggak ada agama manapun Nggak ada yang agama manapun yang menyuruh untuk agama. Prinsipnya grand desainnya itu adalah perdamaian, kedamaian, keharmonisan, baik terhadap diri kita maupun terhadap orang lain. Nah itu tuh sobat pendengar Youth of Indonesia. Jadi kita boleh belajar agama. Dan yang paling penting tadi, poin-poin yang terakhir tadi tuh, bahwa kita belajar agama, tapi kita juga tetap punya alarm ya Pak ya. Begitu kita tahu nih, ini kok begini ya, kok ini menyudutkan satu ya, ini memungkinkan untuk terjadi perpecahan nih, atau menyudutkan salah satu. Kalau itu sudah mulai misalnya terindikasi, coba kita tanya, boleh saya tahu Pak, kalau misalnya saya belajar tertentu nih, tiba-tiba ada seperti ini, saya bisa tanya kemana sih? Misalnya di Bengkulu deh, karena mungkin saat ini kita di Bengkulu, kalau misalnya lagi belajar ngaji atau teman-teman agama lain yang lagi belajar di tempat ibadahnya atau di pemuka agamanya, dia menemukan kayak gitu untuk bertanya, ini aman nggak? Ada nggak sih hotline-nya FKPT kah atau dari BNPT? Apakah betul, ada untuk tempat untuk kita anak muda bertanya? Gimana? Saya pikir begini, untuk dewasa ini dan akhir-akhir ini, Kementerian Agama itu kan punya program namanya moderasi beragama. Betul. Nggak ya? Nah, Kementerian Agama ini kan punya ribuan, puluhan ribu penyuluh agama kan, di daerah-daerah, di kecamatan, di desa, dan lain sebagainya. Dan saya hakul yakin bahwa penyuluh-penyuluh agama ini mungkin semuanya sudah dibekali dengan ilmu tentang moderasi beragama. Oleh karena itu, saya kalau ada hal-hal seperti, kita lebih baik bertanya kepada pemuka agama setempat ya Pak ya. Agama setempat di situ, pemuka agama yang terbuka gitu kan ya. Kan ada pemuka agama juga yang eksklusif gitu kan. Oke, ada juga yang ada kan ya. Nah, tapi kita bertanya kepada pemuka agama yang terbuka orangnya. Saya tidak tahu ya di Bengkulu ini apa. Di Sumatera ini kan ada beberapa ormas ya Islam yang terkenal, mulai Al-Wasiliyah, Al-Ittihadiyah, dan lain-lain sebagainya yang lahir di Sumatera, yang kita kenal punya sejarah perjuangan dalam kebangsaan dan punya cabang di mana-mana. Saya pikir ini adalah orang-orang moderat gitu kan ya. Ya mungkin teman-teman itu ya, boleh ngaji, boleh berkegiatan keagamaan, tapi cari referensi yang benar. Sambil bertanya, misalnya kita belajar sama satu orang, itu terus apa istilahnya Pak, gulu ya Pak ya. Kita apa ustadznya bilang atau pemuka agamanya bilang, dia turutin setengah mati, kita nggak tahu kan ini benar apa salah. Nah ada baiknya juga ketika kita belajar di satu, kalau kata Bapak tadi, udah belajar di satu tempat, kita cross check kanan kiri, benar nggak, apakah salah atau enggak, terutama ketika kita menghadapi hal-hal yang sedikit. Jadi ada gitu ya, satu pegangan yang kita bisa jadikan sebagai pedoman. Dalam satu hadis itu kan dikatakan la dina liman la aklalahu. Tidak ada agama bagi orang yang tidak punya akal. Kan ya? Artinya ketika kita belajar agama, kan kita harus juga gunakan akal. Betul. Apakah ini sesuai dengan akal pikiran saya gitu kan ya? Apalagi kalau ada kaitannya, misalnya dulu mohon maaf nih, ada beberapa teman yang saya kenal sampai ngambil duit orang tuanya untuk itu kan udah indikasi yang jadi kita harus pakai akal juga ya. Perjuangan memang perjuangan, cuman kalau sampai hal-hal yang kayak gitu membolehkan merampas harta orang lain kan, itu bahaya sekali. Itu kan sudah tidak sesuai dengan aturan kemanusiaan gitu kan ya. Ya, sayang sekali ini udah dikasih tahu nih sama produser kita nih, Bapak produser bilang waktunya habis. Padahal kalau diskusi kita bisa le-lean 2 hari 2 malam, Pak. Sekali lagi terima kasih Pak Khairil Anwar, Pak Sueb atas informasinya. Buat teman-teman pendengar podcast Yoi, percakapan ini nggak cuma satu segmen, karena habis ini kita akan kedatangan artis yang akan artis nasional yang akan menjadi juri di salah satu kegiatan kita. Dan kita juga akan kedatangan pemuda lokal juga di Bengkulu ini. Sekali lagi terima kasih Pak Khairil Anwar dan Pak Sueb. Mudah-mudahan tadi menginspirasi teman-teman semua pendengar Youth of Indonesia Podcast.
Sampai jumpa di segmen setelah ini. Karakter ID. Fun fact buat pendengar Youth of Indonesia, saya punya 2 fakta yang ternyata saya baru temukan di barusan. Mbak Putri ulang tahun. Fakta pertama. Fakta pertama. Saya ulang tahun barengan dengan Hari Kebangkitan Nasional. Jadi semuanya selamat Hari Kebangkitan Nasional ya. Nggak usah dikenalin, Mbak Putri ini adalah Siapa? Banyak juga yang nggak tahu saya siapa. penggiat Penggiat seni. Penggiat seni. Bukan penggiat. Ini kan kegiatan kita Youth of Indonesia ini baik Ya. kaitan dengan BNPT. Yes, betul. Nah, satu itu Mbak Putri Ayodia ini adalah penggiat seni sudah lama dan beliaulah yang mengajak saya sejak 2 tahun lalu, ya sekitar 2 tahun lalu ya, mengikuti kegiatan yang berkaitan dengan kepemudaan dan penanggulangan, Yes. pengentasan dan lain-lain ini di BNPT. Dan ini adalah kali pertama saya akhirnya bisa hadir bersama dengan Mbak Putri Yeay. di Kota Bengkulu, bertepatan dengan beliau yang sedang ulang tahun hari ini. Yes. Dan tentu saja mungkin teman-teman pendengar Yoi sudah sering menyaksikan Mbak Putri ini kan. Di podcastnya nggak pernah ada Mbak Putri, selalu ada tapi di balik layar. Balik layar aja. Dan baru kali ini beliau hadir untuk menyapa teman-teman semua di Bengkulu dan seluruh Indonesia. Hai. Dan fakta kedua, Fakta kedua, bahwa bunga bahwa ternyata ini gara-gara Pak produser yang di balik kamera ini, tadi sempat ngobrol kalau ternyata bunga rafflesia itu berbeda. dan bunga bangkai ternyata itu adalah 2 varietas bunga yang berbeda. Berbeda. Bahkan nggak sama sekali. Nggak sama, bentuknya beda. Jadi sejak SD kita udah dikasih tahu itu 2 hal yang sama, ternyata beda. Ternyata kita harus ini ya, punya rasa curiosity lebih tinggi. Betul. Dari informasi yang ada, jangan ditelan mentah-mentah, guys. Penting untuk Bener bersikap ya? kritis terhadap semua informasi yang masuk ke kita. Sharing dulu sebelum sharing. Penting itu. Saring sebelum sharing. Dan apapun yang kita telan, jangan langsung ditelan dulu, dikunyah dulu, Betul. dinikmati dulu, dipikir dulu, ini apa ya? Nah, baru. Nah, ceritanya bridgingnya gitu banget ya, keren Iya. banget ya bridgingnya. Luar biasa ya. Dari ulang tahun, Gila, yoi. terus ngomongin bunga, terus ngomongin sejarahnya dulu nih. Mbak Putri itu ngapain ada di kegiatan teman-teman pemuda di sini? Iya. Awalnya gimana ceritain dong? Oh, awalnya ini yang menjerumuskan saya. Kalau dirimu terpapar BNPT dari aku Iya, iya. terpapar dari seseorang bernama Fafa Mike ya. Oke. Jadi Gimana dengan Pak ceritanya? Fafa terus sekarang berarti tahun ke-4 apa ke-5 ya Mas? Apa ke-6? Tahun berapa sih aku di sini? Kelima. Tahun kelima. Aku tuh udah 5 tahun di sini. Sudah 5 tahun berkecimpung bersama BNPT. Betul. Oke. Dan meskipun sempat pindah badan, pindah badan. Oke. Maksudnya kali ini kan aku di Pemuda. Sebelumnya pernah. Bukan secara astral ya. Wah, bukan secara Bukan astral. pindah apa namanya? Oke. Pindah badan kan jiwa, dibilang pindah. gitu ya. Pernah pindah geser sedikit tapi balik lagi ternyata memang jiwanya di Pemuda. Oke. Nah, sama dari dulu sampai sekarang kita mengurusi soal seni. Bagaimana soft Oke. approach untuk membuat teman-teman Oke. dan diriku sendiri, karena kita selalu berkaca. Setiap kali berbagi itu rasanya kita berkaca banget sama diri kita sendiri. Udah sampai mana sih perjalanan kita, dan kali ini kita akan bicara soal toleransi, anti radikalisme, Oke. dan juga nasionalisme, bahkan mungkin patriotisme. Nah, itu yang membuatku berpikir bahwa nggak ada alasan untuk nolak sih sebenarnya. Kan Ya. kita hidup di republik ini dengan segala apa yang ada di atas tanah ini yang kaya banget. Udah banyak banget yang aku nikmati. Tinggal pertanyaannya, kita mengamini itu atau enggak? Apakah kita cukup mindful, kalau bahasanya anak sekarang, cukup mindful untuk menyadari apapun yang kita peroleh juga hasil dari perjuangan sekian banyak orang. Dan Indonesia nih udah ngasih kita banyak banget. Jadi pertanyaannya, apa yang bisa aku kasih? Meskipun kecil-kecil, perintil-perintil gini ya. Aku ngasih Tapi- apa ya? Loh, ngasih ini dong, Oh, membuka enggak. obrolan yang seru ini. Jadi gini, Jadi penting. kalau tahun ini kan saya bikin podcast sama teman-teman. Teman-teman tuh teman-teman pemudanya, Ya. baik pejabat BNPT-nya, Ah. teman-teman lokalnya dari FKPT. Nah, tahun lalu
saya ngajarin teman-teman pemuda setiap bareng sama tim kita ngajarin bikin podcast supaya pemuda-pemuda di setiap provinsi itu punya karya. Dalam artian teman-teman ini juga mampu bersuara untuk ya tadi ya ada banyak poin-poin yang disampaikan. Nah, kan Mbak Putri udah 5 tahun. 3 tahun sebelumnya seni itu apa sih? Apa yang dikerjakan bersama dengan teman-teman FKPT maupun BNPT? Ya. Kita mencoba untuk kenalan sama teman-teman di berbagai daerah dan menyampaikan pesan-pesan perdamaian dalam berbagai bentuk medianya. Salah satunya karena memang aku penggiat film, aku aktor, filmmakers. Jadi kami bergerak dari sana. Di awal-awal bergabungnya aku di proyek ini, aku bergerak dari film pendek. Oh, jadi itu kompetisi bentuknya? Bentuknya juga kompetisi. Teman-teman bisa nonton nggak sih film pendek bisa yang dibuat banget, di channelnya BNPT atau iya, gimana? betul. Langsung lihat aja di YouTube, kita akan tahu setiap tahun itu yang menang dari tiap daerah itu siapa aja. Oh, ada? Ada video Fafa, pendek, Mas ada Fafa, film pendek. Kita Silakan. ngobrolin sama Bapak produsernya juga ya. Yoi. Yang nanti teman-teman ini kan nonton nih, tadi dibilangin ada film-film pendek. Boleh nggak di-upload ulang di Youth of Indonesia? Bisa di-share ya. Kalau Yang pemenang-pemenang film-film pendek. video-video pendek. Oh, ini nih ya, teman-teman boleh nanti kepoin. Kita bikinin Boleh playlist banget. khusus ya. Film bener ya? pendek. Iya, Gak apa-apa, kan kamu yang ngerjain kan? Oh iya, saya Iya, ngerjain. Tapi yang penting filenya ada. ada file. Masih bisa diakses secara bebas teman-teman. Dan kalau mungkin gini, beberapa tahun lalu ya, aku lupa 3 tahun. Jadi ada pemenang film-film, short video yang kemudian ditayangkan juga di 21 sebagai film pembuka. Wow, Iya, serius. Jadi mereka tayang dan pesan kebangsaan itu clear gitu. Pesan perdamaiannya juga clear. Dan ini ya sangat surprisingly teman-teman tuh sangat kreatif di berbagai daerah. Kualitas membuat videonya juga udah bagus-bagus gitu. Nah, pertanyaannya kemana talenta-talenta ini dari ibu kota tuh kadang-kadang nggak kelihatan. Jadi BNPT tuh memberikan wadah untuk teman-teman juga untuk berkarya, untuk menunjukkan kemampuannya dan sekaligus memberikan sumbangsih antara disadari ataupun tidak dalam perdamaian Indonesia, dalam persatuan Indonesia. Jadi jangan berpikir persatuan Indonesia tuh kalau zaman dulu kan harus berjuang pakai bambu runcing. Nah, zaman sekarang di zaman digital yang aduhai ini. Oh, bukan Apple Pencil. Kenapa harus Apple Pencil? Iya kan sih? sama-sama tajam tapi ini digital. Oh, wow, baik. Pensil digital, guys. Pensil digital maksudnya. Nah, di tahun aku waktu itu, betul, bisa dengan itu. Di tahun yang sekarang, mulutmu harimaumu. Apa yang kamu pilih untuk jadi kata-kata, ditaruh dalam podcast, dalam talk show, itu juga penting banget. Dan itu juga bisa memetakan paradigma teman-teman di setiap daerah. Karena pasti local wisdomnya beda-beda dan itu yang perlu kita tahu sebenarnya di antara tiap provinsi. Nah, ini yang kita lakukan. Tapi mulut itu sekarang juga berarti jempol. Oh, betul. Karena ini kan dunia digital. Pas banget, karena setelah tahun film pendek atau video pendek, ada setahun, 2 tahun kalau nggak salah, kemudian tahun berikutnya kita mulai masuk ke sosial media. Jadi lombanya adalah postingan yang paling kreatif, yang mengusung tema perdamaian, persatuan, toleransi, dan anti radikalisme. Waktu itu zaman-zamannya Instagram lagi hits-hitsnya. Kita... Facebook masih merajalela ya. Sekarang juga masih. Oh, masih, iya masih. Baik. Tapi aku merasa di tahun itu tuh orang lagi euforianya gila banget. Dan merasa bahwa masih jadi dalam tanda kutip barang seksi nih. Instagram. Baru, sosial media masih baru-baru. Statusnya media baru. Sekarang agak sulit dibilang media baru. Media baru malah sekarang podcast sebenarnya. Itu. New wave media baru. Itulah alasannya kenapa kita menggandeng kamu. I see. Dan PSR untuk kemudian mengisi yang belum terisi sampai sekarang. Jadi ternyata lengkap ya. Dari pertama malah sebenarnya yang paling ultimate sebenarnya kan audiovisual. Tadi film pendek itu juga sesuatu yang agak rumit. Kemudian sosial media mungkin sebatas penulisan, microblogging, nggak terlalu. Oh, ada lomba microblogging. Iya, aku juga sempat pegang. Nah itu kan udah ada tuh penulisan ada.
audio visual ada, audio only tahun lalu. Ya, Dan sekarang tahun ini teman-teman masuk ke beberapa kegiatan yang ada seninya. betul. Kan kita juga punya musik ya, Ya. asik bang. Asik Bang. Aksi musik anak bangsa. Jadi musik kedaerahan juga diangkat, Ya. musik nasional juga diangkat. Oke. Karena videonya juga teman-teman bisa saksikan juga. Betul. Saya tanya lagi, saya agak lupa. Mas Fafa, aksi musik anak bangsa bisa ditonton di channel apa? Oh. Ternyata bener, asik bang. Jadi ada channel YouTube-nya sendiri ya? Ada. Nah, itu teman-teman bisa saksikan dan saya kemarin lihat loh tahun lalu tuh. Bisa ditonton di sini. Oh iya, nanti gitu kita ya? taruh di bawah Bisa ini linknya ditonton di di sini, sini. linknya. Asik Bang itu produksi video klip Ya, mewah sekali dari teman-teman daerah. luar biasa. Apalagi kalau kerjasama dengan pemerintah daerahnya Nah. dan kolaborasi di antara kelompok, jadi makin keren. Iya tuh ada yang drone shot di tempat-tempat yang Betul. ikonik di setiap daerah Ya, dan lagu-lagunya juga keren-keren. ya. Dan ada juga yang mengisi dengan alat musik daerahnya. Jadi keren banget. Nah tahun ini agak sedikit unik karena kemarin aku dari Tanjung Pinang. Pertama itu dia lomba karya sastra. Apa namanya Mas Fafa? Aku lupa deh. Lomba karya sastra. Lomba karya sastranya di Tanjung, Tanjung Pinang, Pinang. waktu itu. Gurindam. Astagfirullah, Ya ampun. saya hostnya aja sampai lupa namanya. Gurindam 12. Gurindam 12. Sultan Takdir Ali Syabana. Sultan Ali Tarut. Bener kan? Iya benar-benar. Jadi mereka bertarung ceritanya, kompetisi teman-teman Seru dari banget. SMP, SMK, SMA, mereka show membawakan Gurindam tulisan-tulisan karya sastra yang dimusikalisasi. Oke. Nah, Keren banget. di kemarin Mas Tio juga ya ditarakan ada seni tari. Seru Nah banget. sekarang ternyata ada beberapa puisi, Mantap. ada seni musik, ada macam-macam. Nanti kita Iya, kita akan iya, datang iya, ke iya, acaranya iya. karena waktu kita take podcast ini kita belum lihat nih teman-teman Belum menampilkan lihat. apa di Bengkulu Belum ini. tahu. Tapi memang tahun ini karena kita udah seperti yang kamu bilang, audiovisual udah, nulis udah, musik udah, dan kali ini kita punya performance. Itu temanya. Performance. Temanya tuh performance. Jadi bisa apa aja wujudnya. Bisa musik, bisa baca puisi, bisa karya sastra, bisa sendera tari gitu. Tahun ini tuh konsepnya kamu boleh bawa talenta kamu, terutama yang membawa kekayaan daerah kamu untuk ditampilkan dan kita akan, kalau bilang menilai sulit ya, seni itu nggak bisa dinilai karena taste-nya. Karena Tapi satu taste-nya ya dan formnya juga berbeda-beda. betul, gitu kan. sehingga yang akan kita lihat adalah dari segi kontennya. Apakah betul-betul mengangkat tema yang sudah kita berikan dan juga bisa memenuhi pesan-pesan perdamaian yang cantik, indah, sekaligus mengangkat kekayaan lokal kamu. Dan nanti Mbak Putri akan menjadi salah satu jurinya Betul. di kesempatan kali ini. Bismillah, semoga amanah. Selalu deg-degan kalau jadi juri mah ini. Selalu amazed loh, maksudnya setiap daerah kayak kemarin tahun lalu setiap podcast itu bahkan kemarin kan di akhir tahun ada dikompetisikan. Setiap provinsi itu mengirimkan podcastnya setelah kita ajarkan. Aku dengerin. Dan gokil banget. Dan teman-teman bisa nanti kalau nonton di YouTube-nya atau di Spotify-nya agak scroll ke atas. Nah yang di atas itu adalah podcast-podcast yang dihasilkan oleh teman-teman dari Aceh sampai Papua. Yes. Ada 34 episode setiap provinsi mengirimkan. Dan lucunya ada yang storytelling, ada yang ngobrol, Ya. ada yang audio drama. Ya. Menarik Secara banget. audio dan nanti kita akan spill juga nih di videonya akan kita embed sedikit. Ada di sini lagi. Di video ini, enggak, Oh, di di video video ini. ini. Kita Nggak akan di sini teman-teman ya? yang tampil di Bengkulu akan kita tampilkan buat teman-teman semua. Ini Ada pesan terakhir penasaran. Mbak Putri buat pemuda Bengkulu dan pemuda Indonesia. Apa hubungannya seni sama jiwa kebangsaan kita dan tema-tema yang akan kita angkat? Yes, kalau menurutku budaya adalah sesuatu yang dilahirkan, disepakati dan dilaksanakan secara bersama-sama di dalam satu daerah atau dalam satu lokasi secara kolektif. Yeah. Dan aku percaya betul bahwa hal yang terkait dengan keindahan, kekayaan, persatuan, perdamaian adalah sesuatu yang harus dijadikan budaya. Yeah.
cara komunikasi kita untuk menyampaikan semua hal yang baik ini juga harus jadi budaya. Harus dibiasakan, harus disosialisasikan. Dan untuk itu kita butuh bantuan semua orang. Seni akan memperkaya dan melembutkan hati. Jadi kita butuh bantuan kamu, Anda, Bapak, Ibu, Kakak, Adik semuanya yang nonton saat ini untuk menyebarkan kabar baik ini bahwa kita punya kegiatan yang baik, asik, seru, dan bisa dijadikan budaya untuk terus memperkaya dan memelihara persatuan Indonesia. Jadi apalagi yang mesti ditunggu, jadi bagian dari kita, nonton setiap episodenya, karena selalu akan ada cerita yang baru dari setiap daerah. Tapi terakhir, saya pengen nodong Mbak Putri nanti perform sesuatu, karena sebagai juri kadang-kadang harus diminta perform. Oh nggak tahu nanti Mbak Putri akan perform apa, coba ya. Oke, saya biar dia berpikir dulu. Nanti kalau sudah berpikir, kita akan rekam pakai kamera ini. Oh no. Lihat performance Mbak Putri apa. Carilah Udah dulu jauh-jauh ke nanti. Bengkulu, masa nggak perform apa-apa ya kan? Cari dulu. Waktu itu pernah satu waktu aku dengar tulisan karyanya Mbak Putri. Apa yang mana? Waktu acara di mana itu waktu? Tuh tulisannya Mas Wafa dibacakan oleh Mbak Putri. Itu lebih tepatnya gitu. Oh, gitu ya. Jadi produser kita ini memang sangat Penulis, beliau adalah penulis karya sastra dan Mbak Putrinya Palu Gada dan Mbak Putrinya yang Palu Gada juga. mendeliverikan. Itu gila banget sih. Oh gitu ya? Bener itu Alhamdulillah. wow. Terima kasih. Wow banget. Tapi ya udah, kita tunggu aja. Mudah-mudahan nanti sebelum penutupan di episode ini kita bisa rekam sedikit apa yang ditampilkan oleh Mbak Putri. Kita todong aja langsung. Jauh-jauh ke Bengkulu, ngapain kan ya kalau nggak perform. Oke, habis ini kita akan kehadiran tamu istimewa, pemuda-pemuda dari Bengkulu yang akan ngobrol bersama kita di segmen ketiga. Oke, terima kasih Mbak Putri. Sampai nanti di acaranya, di performnya. Yes. Dadah. Thank you Mas. Bye. Karakter ID. Halo, kembali di segmen 3 bersama saya Mr. Popo. Kali ini saya ditemani nih sama rekan-rekan dari Bengkulu. Yang pertama kita berkenalan dengan Pak Dedi Haryadi. Pak Dedi ini adalah Kabid Pemuda dan Pendidikan ya Pak ya, dari FKPT kalau nggak salah gitu ya. FKPT. Salam kenal semuanya. Terima kasih Mr. Popo udah mau mampir ke Bengkulu. Terima kasih, dan saya juga dari kemarin ditemenin jalan-jalan di Bengkulu oleh Mas Dimas Wibisono ya. Kok jadi Wibisono? Mas Dimas Mulyanto Wibisono dari Universitas Bengkulu. Nah ini pemuda yang luar biasa karena beliau juga sudah lulus dari universitas terkenal di Bengkulu, nomor 1 katanya ya. Dan beliau lulusan dari jurusan komunikasi dan ikut berkegiatan bersama dengan FKPT Bengkulu. Nah boleh diceritain nih sedikit Pak Dedi, kegiatannya apa sih di FKPT Bengkulu bersama para pemuda ini? Kalau kita khusus di Bengkulu, jadi basic saya kebetulan di Kabid Pemuda dan Pendidikan, saya ditugaskan di sana. Jadi emang saya lebih kepengen memberikan ruang kepada mereka, memberikan ruang kepada anak muda Bengkulu untuk berekspresi. Jadi selain kita mempunyai ada kegiatan-kegiatan yang emang udah ada turunan dari BNPT, kita ada kegiatan-kegiatan mandiri. Banyak sekali kegiatan-kegiatan. Ada festival seni, ada olahraganya. Karena anak-anak muda ini ada 3 hal Mas Popo. Apa tuh? Ya, satu edukasi, yang kedua seni, yang ketiga olahraga. Oke, yang paling dominan yang sering dilakukan dalam 1 tahun itu yang mana? Olahraga dan seni. Olahraga dan seni. Karena komposisinya kalau untuk edukasi dia agak sedikit kurang sih, dalam artian untuk materi di ruangan, sosialisasi itu agak kurang. Jadi pendekatannya kita lebih ke pendekatan kegiatan-kegiatan yang positif. Dan kegiatan-kegiatan yang emang terkadang idenya dari mereka, terkadangnya idenya dari anak-anak muda. Oke, kita mau buat ini dong. Oke, kita jalanin, ayo coba kita buat. Nah, kalau saya kan sendiri ikut di kegiatan BNPT dari tahun lalu nih. Tahun lalu ada podcastan ya. Jadi kita belajar podcast dan teman-teman pemuda itu ada sekitar 20 orang yang ikut belajar bikin podcast dan akhirnya punya podcast dari Bengkulu. Kalau tahun ini ada apa nih? Di tahun ini ada festival seni budaya dibalut dengan kegiatan Youth of Indonesia. Betul. Jadi kegiatan yang menggali kreativitas dari dalam bentuk seni. Tapi kalau untuk Bengkulu kita sedikit
mengspesifikkan, menjuruskan kegiatan-kegiatan yang tidak semua, karena pilihannya terlalu banyak untuk tahun ini. Jadi kita lebih ke seni tari dan budaya, lagu-lagu daerah, sama puisi nanti ada. Jadi ada tari seni ya, ada seni musik juga. Musik nanti ada lagu daerah juga. Ada puisi. Jadi ada 3 ya. Kalau tahun lalu kan ada, kalau untuk seninya ada Asik Bang ya. Asik Bang aksi ya. musik anak bangsa. Nah, Mas Dimas. Tahun ini ikutan nggak nih? Ikutan bantuin atau ikutan nanti perform juga di sana? Kayaknya perform sedikit, tapi bukan sebagai peserta, Mas. Perform sedikit tuh gimana? Ikut sumbang sih sebagai anak muda, kita sama-sama merayakan kegiatan tersebut sebagai kegiatan yang positif. Maka kita juga sebagai pemuda ya harus ikut andil dalam hal tersebut. Oke. Kalau join sendiri di bareng sama Pak Dedi ini udah berapa lama, Mas Dimas? Kalau aku bersama bapak sebelah saya ini itu udah dari SMA kelas 1. Udah lama. Jadi Pak Dedi ini di FKPT udah lama juga dong? Kalau FKPT saya udah tahun periode kedua. Tapi kebetulan saya selain di FKPT saya juga punya organisasi yang langsung membawahi generasi muda Bengkulu, namanya Satgas Anti Narkoba Sekolah. Oke. Semuanya itu. Jadi Mas Dimas ini dutanya ya? Salah satu kader kita, kader yang memang militan di kabupaten beliau. Kebetulan beliau dari kabupaten paling ujung, Mas Popo. Oke. Iya, jauh, Mas. Ya, paling ujung, kira-kira 5 jam dari Bengkulu naik via darat, perbatasan Bengkulu Lampung. Oh. Jadi dia dari Kaur. Jadi kebetulan dia kuliah di Bengkulu. Kita semua akhirnya dia masuk ke dalam kepengurusan. Kita godok setiap kegiatan kepemudaan. Ya, anak-anak ini yang saya libatkan. Ada berapa sih banyaknya pemuda yang terlibat dalam kegiatan FKPT? Kalau kegiatan FKPT terakhir kemarin ya, waktu kita ada apel kemarin, kita nyiapin 500, itu satu gedung full itu. 500? Iya, itu baru sedikit. 500 itu sedikit? Sedikit dong 500. Anggota saya di Satgas saya itu di dalam kota ini udah 2000-an dalam kota. Dan dalam 1 tahun itu kegiatannya juga banyak. Kegiatannya banyak. Ini kemarin sebetulnya di minggu kemarin ya hari Senin kemarin, kebetulan Senin kemarin itu kita baru sudah ngadain kegiatan. Apa tuh? Kebetulan kemarin itu harlahnya ulang tahunnya Satgas kita. Oke. Jadi baru apa yang dilakukan pengabdian para pemuda ini buat masyarakat langsung? Banyak. Mulai dari kita metodenya kan metode teman sebaya ya. Jadi metode teman sebaya ini juga yang saya adopsi ke FKPT bidang pemuda. Jadi mempengaruhi dan mengetahui permasalahan teman-teman anak muda melalui cerita sesama mereka. Karena gini loh Mas Bobo, ngapa saya ngambil itu? Karena ini kan anak-anak sekarang kalau udah ketemu orang tua kan udah malas ngecerita. Iya, jadi maunya di temennya sendiri. Di temennya sendiri, circle-nya bahasa sekarang kan circle. Kalau ke tahun kita dulu geng kita gitu kan. Nggak mau tuh sama om-om kayak om Pak Dedi ya. Takut dia. Jadi makanya circle ini anak-anak ini saya siapkan. Oke, mau cerita tentang NKRI, cerita tentang permasalahan pribadi, sampai-sampai mau ngomong cerita tentang masalah di sekolah, tentang SPP ini kita selesaiin gitu. Oke. Gitu. Kalau flashback nih di masa lalunya pemuda Bengkulu, pernah nggak sih ada satu kegiatan yang kayak mengerikan gitu ya, berkaitan dengan kegiatan FKPT dan BNPT ya? Ada terorisme gitu-gitu yang radikal lah untuk anak muda tuh ada nggak sih? Ada sih. Jio Maria itu kan salah satunya anak Bengkulu. Yang anak mudanya. Jangan ya Mas. Makanya karena pendekatan itu makanya yang saat ini kita kepengen anak muda Bengkulu ayo berprestasi, mengambil apresiasi tanpa sensasi. Ini motonya. Bukan main. Soalnya kemarin Mas Dimas tuh waktu kita di jalan beliau cerita, beliau kan termasuk keluarga transmigran. Dan Bengkulu ini isinya campur sari kan. Iya betul. Ada orang Melayunya, ada orang yang dari Palembang, ada yang dari Jawa, ada dari Sunda, dan banyak sih. Nah itu gimana Mas Dimas menghadapi kayak gitu? Namanya sebagai anak transmigran ya? Sebagai anak transmigran. Ikut transmigran dari kecil atau? Enggak. Keluarganya yang transmigran. Okay. Keluarganya transmigran. Saya kesini itu tahun 2013 akhir. Okay. Itu umurnya udah SMP waktu itu. Namanya culture shock itu pasti ada.
Perbedaan seperti itu pasti ada. Cuman lama-lama mulai adaptasi dan ternyata orang Bengkulu itu yang dikatakan orang-orang bahwa orang Sumatera itu keras sebagaimana macam gitu ya kan. Itu enggak sesuai dengan apa yang terjadi di mindset masyarakat. Beda. That's why Pak Dedi juga ngumpulin anak-anak muda di Bengkulu ini ngumpul bareng gitu ya. Ngumpul bareng. Dan supaya tadi kenal satu sama lain, bikin kegiatan positif. Harapannya kan tidak ada kegiatan-kegiatan yang radikalisme gitu ya. Betul. Ya. Seperti itu. Jadi nggak ada yang radikal. Pagi ini saya di Daulat menjadi pembina upacara Harkitnas di salah satu sekolah di Bengkulu. Jadi makanya pakai seragam. Makanya pakai seragam hari ini. Makanya kan memang kita kepengen, saya emang sedikit konsen di situ. Jadi saya konsen di NKRI, saya konsen untuk khusus anak muda ya. Iya. Terus saya konsen di bahaya narkoba, saya konsennya di sana. Makanya di salah satu jingle yel kita di Satgas itu itu siapa kita Indonesia, NKRI harga mati, ya San bersih dan tangguh. Kita tetap, jadi yel itu yang kita selalu bangkitkan ke anak-anak. Kalau tadi SANS itu kegiatan yang anti narkoba itu under FKPT juga? Tetap. Jadi selagi saya tetap di FKPT dan siapapun nanti saya udah 2 periode, berarti 2 periode ke depan berarti nggak bisa lagi dong, berarti memberi kesempatan yang lain. Tetap apapun yang dibutuhkan untuk daerah dan bangsa ini, ya San tetap berkontribusi kok. Oke. Jadi banyak, tapi tadi salah satu yang disebutkan habis ini kan kita akan nonton tampilan tarian, ada nyanyian, ada puisi. Dan nanti saya minta Pak Dedi sama Mas Dimas untuk asist saya lihat kompetisinya, dan kita akan nyimak teman-teman di Bengkulu performnya kayak apa. Kita akan spill bareng sama Pak Dedi dan Mas Dimas. Setelah kegiatan ini, setelah podcast ini kita akan jalan menuju ke tempat kegiatannya. Bakal ditemenin ya Pak Dedi sama Mas Dimas ya. Saya standby di sana. Siap. Aman. Oke. Demikian teman-teman pendengar Yoi Podcast, kita langsung aja ciao ke tempat kegiatannya setelah ini. Dadah teman-teman. Ciao. Oke, Sobat Yoi, kita sudah berada di Gedung Serbaguna Pemprov Bengkulu. Benar sekali. Kita akan melihat peserta yang akan tampil di Yoi. Semuanya ada 10 peserta. Kita berharap semuanya tampil dengan maksimal dan untuk Provinsi Bengkulu tercinta tentunya. Nanti kita bakal menyaksikan beberapa penampilan mulai dari tari, terus ada Sarafal Anam. Sarafal Anam ya. Sarafal Anam dan beberapa tarian khas Bengkulu, itu macam-macam, ada 10 macam, dan kita lihat nanti siapa yang menjadi pemenangnya. Saksikan selanjutnya, tonton terus.
Akhirnya sudah sampai di penghujung episode kali ini di Bengkulu bersama sang juri hari ini. Gimana penampilan teman-teman tadi di Bengkulu? Kagum. Bagus-bagus banget, niat-niat banget. Super niat sih ya. Super niat sih. Sebenarnya ini kualitas yang kita harapkan di setiap provinsi. Jadi provinsi percontohan, boleh nggak? Yes, dan lumayan lengkap karena tariannya nggak monoton. Ada nyanyian nasional juga. Ada bahasanya, budayanya lengkap. Budayanya kerasa banget semuanya. Ada tarian, ada nyanyian, ada theatrical cerita, juga, ada teatrikal. Kayak semuanya lengkap di sini sebenarnya. Jadi kalau emang tahun ini kita mau ngomongin soal performance, ini. Jadi teman-teman yang 3 tadi harusnya bisa sampai nasional ya nanti ya. Kalau mereka apa namanya fusion jadi satu. Fusion betul. Kalau mereka kolaborasi, kayak gitu kata kunci deh. Untuk jadi negara kan kita juga mesti kolaborasi. Mesti bersatu. Nah ini makanya teman-teman harus juara 1, 2, dan 3 masing-masing punya kekuatan yang luar biasa di tiap aspek. 3 aspek penjurian ada perwakilannya semua. Jadi kalau gabung pasti keren banget. Bukan cuma nyampe ke nasional, tapi jadi juara nasional bisa sih harusnya. Nah, jadi sampai di sini dulu episode kali ini. Jadi habis ini kita masih jalan-jalan ke banyak provinsi. Dan buat kalian yang nonton IOI Podcast, siap-siap teman-teman di sana. Barangkali mau ikutan juga performance kayak tadi. Dan mungkin bisa chat-chat di bawah kalau ada. Di mana di sini? Di sini nih. Di sini. Iya. Oh, Chat di sini. di kolom komen ya. Jangan lupa nyalain lonceng notifikasinya juga di Youth of Indonesian Podcast. Ada di YouTube dan di Spotify. Jadi teman-teman simak terus. Ada saya, ada Om Rane, ada Mas Tio. Nanti juga ketemu lagi sama Mbak Putri mungkin di provinsi lain ya. Yes. Sekali lagi terima kasih Mbak Putri. Terima kasih Mr. Popo. penonton Youth of Indonesia. Simak terus, jangan sampai skip karena kita akan jalan-jalan ke provinsi lainnya. Terima kasih, bye-bye. Karakter ID Youth of Indonesia by BNPT RI.